Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyai Sofia. Saya CGP Angkatan 8 dari Kota Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang pembelajaran diferensiasi. Fasilitator saya, Pak Iwan Hermawan, SPD MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Erika Wati, SPD. Sekarang kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, lalu bagaimana hal ini dapat kita lakukan di kelas. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, pertama, kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, menganalisa kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, baik itu kognitif dan non-kognitif, berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, kita harus menganalisa penerapan 3 strategi diferensiasi, konten, yang kedua proses, dan yang ketiga produk. Kemudian, kita mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang keempat, kita melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Kemudian, bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu pencapaian hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara sebagai berikut. Pertama, guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu pertama, kesiapan belajar, di mana guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, ataupun keterampilan baru. Kedua, minat belajar, di mana guru memberikan pilihan pada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya agar dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar murid. Di sini, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara guru dapat menetapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat. Yang pertama, konten. Dalam hal ini, guru menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, proses. Dalam hal ini, memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dalam proses ini, mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, produk. Dalam hal ini, guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari, serta proses pembelajaran yang telah mereka lewati. Sekarang kita akan melihat bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang telah kita pelajari. Keterkaitan antar materi modul 1.1 Filosofi KHD dan 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menurut KHD, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Dalam hal ini, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini, sebagai seorang pendidik, guru harus mampu menggali nilai-nilai yang ada pada dirinya, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid dalam kegiatan pembelajaran. Guru penggerak untuk mewujudkan kepemimpinannya pada murid dan memotivasi siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, minat, dan bakat siswa masing-masing. Dalam hal ini, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antar materi modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bakja, yaitu pertama, buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, ambil apa yang telah dipelajari dan dilakukan. Yang ketiga, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses yang sedang kita pelajari. Yang keempat, jabarkan 3 strategi diferensiasi. Yang kelima, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Dalam hal ini, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak sebagai sesuatu hal yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi modul 1.4 budaya positif dengan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa untuk merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelas. Dalam hal ini, sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang dapat mengakomodir kebersamaan siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dari sini dapat kita simpulkan, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid, sebagai subjek pembelajaran yang beragam, harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan sebagai pengalaman saya tentang pembelajaran diferensiasi. Terima kasih telah menyaksikan dan menonton video saya kali ini. Semoga kita dapat memanfaatkan pembelajaran berdiferensiasi dalam kehidupan kita sehari-hari dan kegiatan pembelajaran. Terima kasih dan salam guru penggerak.